Sekiranya ada yang mau ditanyakan. Ibu, mau ada yang bertanya? Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz katakan, kita ada simpanan di bank konvensional, kan uang itu kan udah tercampur dengan riba, uang riba. Apakah itu uang itu masih bersih untuk dizakatkan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, menarik sekali pertanyaannya. Ustadz, kan uang kita sudah kita masukkan ke dalam bank. Dan bank tersebut adalah bank konvensional. Bank konvensional itu kan kita ada bunga atau ada ribanya. Apakah tidak kemudian berarti harta kita tercampur dengan yang haram? Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, ketika uang kita dimasukkan ke dalam bank dan bank tersebut adalah bank konvensional, memang bank tersebut dalam memutar uang kita, dalam melempar uang kita, mereka dengan cara-cara diantaranya adalah cara-cara yang diharamkan. Ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan harta haram itu ada beberapa jenis. Yang pertama, harta yang haram itu adalah harta yang didapat dari transaksi yang tidak halal. Transaksi yang tidak halal itu misalkan dengan tindakan penipuan, dengan tindakan penzaliman. Yang kedua, termasuk harta yang haram itu adalah harta dari zat yang haram. Contoh jual beli drugs, itu kan memang zatnya haram, dijual tetap haram hasilnya. Ya. Termasuk yang haram dari transaksi yang haram itu adalah tadi, ya, di mana bank itu dengan cara melempar, dengan cara pinjaman itu berbunga dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa secara ringkasnya uang yang kita titipkan di bank itu kan ada catatannya. Uang yang kita ambil atau keluarkan dari rekening kita juga ada catatannya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, secara fisik uangnya, memang uang kita dilempar dalam bentuk transaksi-transaksi ribawi. Tapi dari segi jumlah nominalnya, maka uang kita adalah utuh. Bisa dipahami? Kita naruh di bank $5.000 katakanlah. 5.000 itu kan yang di kertas. Ya. Kalau secara fisiknya sama mereka mungkin sudah dipinjamkan, ya, menjadi lain-lain sebagainya. Tapi yang 5.000 yang kita miliki secara data dalam buku itu, dia bisa kemudian kita sarikan, bisa kita pisahkan dengan hasil, ya, dari transaksi bank tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, wallahu a'lam, ya. Menurut pendapat saya, uang yang kita tabungkan di bank, sepanjang memang saldo yang memang itu adalah uang yang kita masukkan atau hasil dari pengurangan memang yang kita ambil, maka itu nggak kecampur dengan yang haram, nggak tercemar, nggak tercemar. Jadi dengan demikian dia tidak tercemar. Saya ingin menyampaikan satu hal. Ini jadi bahan perenungan. Kemarin saya sampaikan hal ini di Lokakarya, baru kemarin tanggal 26 Mei, jadi sebelum saya kesini. Yang menjadi concern dalam materi saya adalah sampai tangan keberapa keharaman uang itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi bunga bank itu, ya, kan tadi transaksi ribawi, pihak bank sama kita yang naruh uang. Jadi bunga, betul? Sampai
tangan berapa harta ini haram? Apakah ketiga, keempat, dan seterusnya atau bagaimana? Bagaimana kalau ada orang kemudian dikasih, bentuknya pemberian? Bisa dipahami nggak? Orang bentuknya pemberian. Orang dikasih beasiswa dari World Bank. Apakah kita tanya, kita World Bank nanya, ini dari harta riba nggak nih? Apakah ilmunya jadi haram? Kalau dia ngajar, apakah kemudian uang yang dia dapat dari ngajar atau dari dia bekerja ikut haram? Jadi sampai ke tangan berapa nih keharamannya? Bisa dipahami? Ya. Saya mendapatkan riwayat tentang hadis dari Barirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barirah adalah maula Aisyah, dia pelayannya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi SAW pulang ke rumah dan kemudian bertanya kepada Aisyah, ada makanankah? Kata Aisyah, ada daging. Tapi daging itu milik Barirah dan kemudian Barirah ngedapetinnya dari zakat. Cuma Barirah ngasih kepada kita. Sebagaimana kita tahu Bani Hashim gak boleh makan zakat. Kata Nabi SAW, laha sadaqah walana hibah. Dari orang kepada Barirah itu memang zakat, tapi Barirah kita itu ngasih, itu hibah. Bisa dipahami? Ya. Jadi kita perlu kemudian bisa lebih kemudian open mind. Ya. Jadi keharaman harta itu tidak terwarisi kepada pihak ketiga. Karena harta itu ada yang haram zatnya, ada yang haram prosesnya. Prosesnya itu hanya terhenti kepada pelaku, yaitu orang yang menitipkan dan pihak bank yang kemudian menggulirkan. Kan itu yang berputar. Makanya haram dikonsumsi oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi kembali bahwa harta kita bersih, nggak kecampur. Ya. Takutnya kemudian jadi mumet sampai situ aja, ntar jadi berat. Ya. Jadi intinya adalah bahwa harta kita sepanjang kita tahu saldonya nih, dan kemudian kita keluarkan daripada bunga, maka berarti harta kita nggak kecampur, bersih. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita ada harta $100 gitu ya, properti sudah 3 tahun misalnya, sekarang katakanlah 200, kita beli 100, sekarang jadi 200. Tapi itu nggak menghasilkan apa-apa, itu harta nongkrong. Jadi gimana tuh kira-kira? Apakah kena harus bayar zakat apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, menarik sekali pertanyaannya. Kembali kita perlu melihat bagaimanakah watak Islam terhadap harta kita. Islam tidak menghendaki kita malas. Islam tidak menghendaki kita menyia-nyiakan harta. Ketika harta tersebut tidak produktif, ketika harta itu disia-siakan, maka potensi kena zakatnya besar. Rumah, Pak, kita beli properti, ya, kita beli rumah, kita pakai, nggak kena zakat dia, karena buat kita pakai. Kita beli rumah, kita kontrakin, yang kena hanya uang kontraknya. Tapi kita beli rumah, nggak kita pakai, nggak kita kontrakin, maka nilai rumahnya menjadi aset, menjadi harta. Karena dia sia-sia. Bisa dipahami. Kita punya tanah, bisa kita kemudian jadiin, tadi saya katakan, dijadiin orang buat parkiran. Kita punya tanah, kita suruh orang untuk berkebun. Tapi kita punya tanah nggak kita apa-apain. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga, maka tanah itu menjadi aset, maka nilai daripada harta itu. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya ini sangat personal banget, cuman saya harus saya tanyakan. Baik. Ya. Jadi di keluarga saya punya rumah ada 3. Alhamdulillah. Tapi yang 2 ini nggak diisi, nggak ada orang, yang ada penghuni. Jadi berbentuk kayak bapak tadi itu, jadi kosong. Terus keluarga saya ada planning, orang tua saya, dia mau ngasih ke dari keluarga bapak saya yang nggak mampu gitu loh. Ya. Jadi yang nggak punya rumah istilahnya, dari keluarga bapak saya. Jadi keluarga bapak saya ini saya mau masukkan ke rumah saya untuk ditempati. Ya. Jadi gimana itu Pak statusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ketika kita berbicara tentang kewajiban mengeluarkan zakat, tadi ada 5 syaratnya. Syarat yang keempat itu haul. Cukup 1 tahun. Sekarang rumah itu kosongnya udah berapa lama? Dan dari pertanyaan tadi yang saya baru tangkap adalah baru mau. Dan orang tersebut belum kemudian tinggal di rumah itu. Jadi kalau kita menentukan haul kita, tadi kita katakan, saya pengen mengeluarkan zakatnya itu bulan Ramadan. Pada saat Ramadan ternyata rumah tersebut masih dalam keadaan yang kosong, maka dia masih aset. Belum ditempati. Kan udah kena zakat, kan tadi belum ditempatin. Kan belum ditempatin Pak. Gitu. Dia masih menjadi aset, menjadi suatu harta yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi makanya dari kacamata itu, Islam tuh nggak kepengen orang punya harta tapi nggak bermanfaat. Nggak kepengen punya harta tapi nggak bergerak, nggak produktif. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, minimal kita berani mengambil resiko dengan tadi caranya. Ada orang nempatin atau kita kontrakin. Mengapa demikian? Karena itu ada resikonya. Resiko rusak. Betul? Ya. Resiko mohon maaf tentang masalah kekeluargaan. Ya kita suruh tempatin malah jadi gombal-gombal begini. Ya. Jadi Islam tidak setuju dengan cara-cara yang menjadikan kita malas. Ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu inbox nanti. Silakan Pak. Boleh Pak? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ini tadi yang dua-duanya, bagaimana kita wajib zakatkan harta kita apa enggak? Kalau pertanyaan saya beda ini Pak. Posisi ini yang sangat berat pada waktu kita sebagai amil. Sebagai amil dikatakan mudah ya enggak ya, karena kita udah keluar waktu dan lain sebagainya. Kita mesti membayangkan harus bagaimana membagikan seperti tadi perbedaan waktu antara Indonesia dan Los Angeles, dan juga kepada lokal yang berhak menerimanya. Dan itu sudah ada dikategorikan tadi yang berhak menerima zakat tadi Bapak sudah dicantumkan di situ. Cuman keletakan yang agak berat bagi seorang amil itu yang bertindak adil. Nah, yang dianggap adil ini bagi saya sendiri, karena mungkin saya salah atau tidak, mohon dibetulkan, itu tidak saya bisa pukul rata. Karena kepentingan yang berhak menerima zakat itu letak kemiskinan atau kepentingan yang diderita itu orang itu kan beda-beda gitu Pak. Nah, pada waktu amil membagikan itu tidak dibagi rata karena beda-beda itu keadaan yang menerima zakat itu. Apakah saya seorang amil ini itu apa berdosa atau bersalah atau bagaimana Pak? Itu tolong dijelaskan. Yang kedua, bagi yang pemberi zakat, seandainya sudah memberi zakat itu kan sudah tidak mau memikirkan lagi, karena kalau sudah memberi zakat itu ikhlas dan sebagainya. Itu sebetulnya sebaiknya janganlah mengotak-atik
itu kan sudah urusannya kepada amil, disampaikan atau tidak itu sudah tanggungan amil, itu berdosa, itu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon dijelaskan juga agar supaya ini bisa dipahamin untuk yang lain. Untuk kebetulan pada bulan ini saudara kita, generasi kita yang baru yang akan menjalankan amil. Itu mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ma'an. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, menarik sekali pertanyaannya karena ini melongkap ke serial yang kedua. Tapi nggak apa-apa, bocorannya ya Pak Farhat ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama tata cara pembagian zakat kepada mustahik. Dibagikan kepada semua asnaf kalau harta zakatnya emang banyak dan kebutuhannya relatif sama, artinya mendesak, betul? Ini kita bagikan kepada semua asnaf, tapi kebanyakannya juga nggak ada, Pak. Yang kedua, kalau semua asnaf itu ada, itu nggak wajib menyamaratakan. Tergantung jumlah asnaf dan kebutuhannya. Biasanya fakir miskin menempati porsi yang lebih banyak. Untuk kemaslahatan boleh memberikan semua harta zakat kepada satu asnaf saja untuk kemaslahatan. Tadi saya katakan kalau kita rata ini ya, ternyata tidak tidak mengubah daripada mustahik. Ya. Tapi kita melihat wah kayaknya yang paling mendesak ini fakir miskin sekarang. Karena fisabilillah dan lain sebagainya kita sulit mendefinisikan, katakan misalkan begitu. Tapi sekali lagi ini untuk kemaslahatan dan ini istilahnya boleh. Jadi menentukan kemaslahatan dan menentukan boleh itu adalah dalam rapat amil. Ya, bukan ijtihad dari ketua amil. Kemudian tetap prioritas sasaran fakir miskin. Prioritasnya. Ya. Bagi mustahik produktif dan punya potensi. Mustahik produktif tadi saya katakan dia punya usaha. Ya. Miskin tapi anaknya pinter buat beasiswa. Maka dana zakat boleh diberikan dalam modal usaha. Artinya ngasihnya lebih boleh. Nggak mesti satu orang zakat fitrah diterima oleh satu orang penerima manfaat. Nggak mesti. Boleh satu orang penerima manfaat menerima jatah dari dua muzaki zakat fitrah. Boleh. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia bisa dipakai buat yang lain. Bisa buat bayar sekolah, bisa buat beli buku. Yang berikutnya dapat dibagikan secara fisik maupun manfaatnya. Di masa Umar bin Khattab pernah melakukan ijtihad begini, Pak. Yang namanya harta rampasan itu kan biasanya dibagi habis buat para tentara. Gitu? Nah, di masa Umar bin Khattab, Umar berpikir termasuk harta rampasan itu kan tanah. Jadi setelah invasi dapat tanah. Di masa Abu Bakar tanah itu dibagiin kepada tentara. Umar berijtihad bahwa para tentara itu hanya dibagikan manfaatnya. Kepemilikan tanah masih dimiliki oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena Umar berpikir kalau sekarang tentara dikasih tanah di mana dia membebaskan tanah tersebut, wilayah tersebut, maka yang terjadi tentara jadi petani. Akhirnya nggak profesional. Yang selanjutnya untuk regenerasi tentara jadi nggak ada. Tentara pada nyangkul. Biasanya bawa senjata, megang cangkul sekarang. Maka Umar bin Khattab mengatakan tanah itu dipegang sama
orang-orang masyarakat, ntar hasilnya dibagi dua sama para tentara. Dari yang dilakukan Umar ini, maka para ulama zakat mengatakan zakat itu boleh dikasih fisik uangnya, boleh dikasih manfaatnya. Maksudnya gimana Ustadz? Kita di sini ngelihat, ya Allah kita ngasih duit atau kita nyalurkan zakat, disalurkan ya keterima, memang penerimaan manfaatnya A, B, C, D, E, F. Tapi tahun depan kita lihat lagi, loh bukan sampai F doang, sampai L malah, tambah banyak. Misalkan kita kerjasama, ya, Ustadz kalau kayak gitu, kita pengen, ini kita dengar bahwa banyak anak-anak miskin mau belajar susah, mau baca buku susah. Udah kalau kayak gitu, kita nyalurkan zakat dalam bentuk perpustakaan keliling. Bisa dipahami? Jadi mereka nggak nerima uangnya, nerima manfaatnya. Anak-anak miskin itu pada baca buku dari perpustakaan itu. Bisa dipahami? Dibeliin mobil jenazah, macam-macam. Sekarang udah banyak. Jadi mereka nerima manfaatnya, tidak menerima fisik uangnya. Bisa dipahami nggak? Tinggal nanti di sini kriterianya, Ustadz ini zakat. Oh berarti kalau zakat kan tadi orang-orangnya udah jelas. Berarti kalau orang yang mampu jangan di sini, ini buat orang miskin. Atau buat orang mampu dia nyewa, bayar. Bisa dipahami? Jadi zakat itu bisa dikasih fisik, bisa dikasih manfaatnya. Kemarin saya cerita di Lake Forest. Ada kawan ustadz, maksudnya kawan saya, ustadz juga. Itu dia punya perjuangan luar biasa Pak. Saya salut, saya sampai nemuin dia. Jadi mohon maaf daerah Cianjur, ada yang dari Cianjur? Cianjur itu daerah, mohon maaf Pak, Cianjur itu daerah Ciranjang ke dalam itu banyak orang non muslim. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kawan saya ini, beliau bikin program bagaimana penanganan para mu'alaf. Jadi para mu'alaf ini kebanyakan sih memang ibu-ibu ya. Itu mereka dikumpulkan 10-15 orang satu grup. Mereka dikasih modal per orang 500.000, nggak banyak. 500.000, $50 ya. 500.000 per orang. Jadi mereka ini kemudian dilatih bagaimana budidaya jamur. Budidaya jamur ini murah dan resikonya kecil. Dia kan modelnya kayak botol begitu. Kalau udah kelihatan putih udah nanti tinggal panen aja tuh sampai sekitar berapa bulan. Nggak perlu dipupuk. Disiramnya juga nggak banyak karena dia nggak langsung disemprot di tanahnya. Pokoknya yang penting embunnya aja. Bisa dipahami ya? Nah 500.000 ini ketika itu sudah mulai panen, itu mereka wajib mengembalikan setiap minggu 50.000. Cuma di acara tiap minggu kan mereka tadi ngembalin 50.000. Sebelum mereka ngembalin 50.000 dibikin pengajian, penguatan karena mu'alaf. Bisa dipahami ya? Selesai 10 kali atau 10 minggu berarti kan lunas tuh 500.000. Mereka berhak untuk dipinjami lagi 1 juta atau 2 juta. Jadi mulai nambah modal mereka. Nah, jamur-jamur itu udah dicariin pembelinya. Kita lihat. Uangnya itu jadi berdaya mereka. Ya. Tapi kembali bahwa kalau itu bukan uang zakat. Ya. Cuma saya ingin katakan bahwa kalau zakat itu konsumtif 500.000 itu gak ada apa-apanya. Tapi ketika dia bisa berdaya, Masya Allah. Ya. Mereka keimanannya jadi kuat. Pengajian tiap minggu. Mereka punya usaha. Bahkan kemarin lagi ngobrol saya bilang, Ustadz, kenapa ente nggak mencoba untuk usaha yang lain dari jamur itu? Usahanya gimana Ustadz? Bibitnya itu pas udah kan awalnya itu kan masih belum terlalu putih, belum akan keluar jamur. Kalau sudah mulai putih, kenapa itu nggak dijual sebelum numbuh? Bisa dipahami ya? Atau yang kedua, atau yang kedua itu adalah selain dijual sama orang yang nantinya dijual. Atau yang kedua, ibu-ibu itu sendiri bisa mengolah dari jamur tadi. Sehingga menjadi jamur crispy khas Cianjur misalnya. Itu jadi meningkatkan omset. Jadi yang ingin saya sampaikan kembali bahwa subhanallah. Zakat itu merupakan kewajiban yang menjadi
solusi bagi masalah ekonomi. Jadi kembali Pak, ini tentang tata cara pembagiannya. Ya, tata cara pembagiannya. Kalau tadi tentang asnafnya kepanjangan nanti. Demikian, wallahu a'lam. Cukup atau saya tadi kemarin ada hutang saya bilang. Boleh masih tanya Ustaz? Oh, silakan Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pertanyaan saya panjang Ustaz. Yang pertama, kita di LA dari tahun ke tahun. Saben Ramadan itu pada awalnya Islamic Center of Southern California mematok zakat tahun ini minimal berapa? Ya, $15. Nah, itu klasifikasinya bagaimana dengan zakat-zakat yang seharusnya, apakah dengan $15 itu per jiwa cukup atau kita masih menambah? Hitungannya bagaimana? Itu nomor satu. Yang nomor dua, kita di sini kebanyakan juga ngutang, Ustaz. Punya harta tapi ngutang. Bagaimana dengan rumah yang belum lunas atau mobil yang belum lunas? Nah, sekarang yang terakhir. Saya kebetulan ikut program foster parent. Jadi saya membiayai anak angkat. Zakatnya bagaimana? Karena kami ini sepenuhnya, biarpun tidak melalui pengadilan, itu seolah-olah kayak anak kami. Zakatnya bagaimana? Apakah hak kita atau hak orang tuanya sendiri? Kemudian bagaimana dengan anak yang kita miliki melalui pengadilan? Itu haknya siapa? Zakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Alhamdulillah, satu pertanyaan dari Bapak, cuma 1A, 1B, 1C, 1D. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada yang terlupa mohon diingatkan. Yang pertama tentang policy dari amil zakat di sini yang katakanlah membuat suatu policy zakat fitrah itu 15 US per jiwa. Apakah itu sudah cukup ataukah bagaimana? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, nanti kalau jawaban saya keliru dari apa yang saya pahami mohon diingatkan. Zakat fitrah itu memang dihitung dari keumuman harga beras yang kita makan. Makanya kemarin saya baru merevisi tentang nisab zakat pertanian dan zakat profesi. Karena sebelumnya beras itu di Jakarta 6.000 dapat. Sekarang ternyata sumber data resmi dari Kementan dan Memperindak atau Keperindak itu sudah tidak ada yang harga segitu. Rata-rata 8.000. Jadi ikut berubah. 1 liter. Gitu. Jadi dengan demikian jadi berubah. Nah, untuk di Amerika tentunya jadi mengikut kepada standar harga setempat. Jadi saya nggak berani ngejawab segitu cukup enggak, karena selama ini saya makannya udah matang, nggak tahu mentahnya. Cuma intinya adalah patokannya adalah mengikut kepada harga di mana kita hidup, di mana kita tinggal. Dan itu bukan saja zakat fitrah, tapi juga fidyah. Kemarin ada yang bertanya tentang fidyah. Fidyah itu adalah sanksi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak mampu puasanya itu ada tidak mampu permanen, ada tidak mampu temporal. Tidak mampu permanen seperti sakit yang tidak bisa sembuh, orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah sakit berat, mohon maaf, orang yang sudah hilang kewarasannya, ya. Ini mereka tentu permanen. Ada juga orang yang tidak mampu puasa temporal, seperti ibu menyusui.
ibu hamil itu tidak mampu karena temporal. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, membayar fidyahnya sesuai dengan harga makanan di sini, bukan harga makanan di Indonesia. Ya, jadi demikian. Oh iya, maksudnya harga makanan itu bukan cuma chips ya, bukan ya. Ya, harga senilai dia makan. Senilai dia makan. Tentunya kalau dilebihkan dari batas minimal itu lebih baik. Ya, karena akan membersihkan dari harta kita. Yang kedua, mohon maaf saya langsung ke yang anak. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, bagaimana dengan anak asuh ya, atau anak angkat? Kewajiban membayarkan zakatnya apakah orang tuanya ataukah kita? Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, wallahualam nanti akan saya inikan kalau nanti ada perubahan. Tapi sependapat saya, ya, kalau memang anak itu sudah berada dalam jangkauan kita, maka menjadi kewajiban kita. Ya, artinya kan itu di bawah pengasuhan kita. Ya. Oh, berarti hanya kita hanya memberi dana saja. Ya. Oh gitu. Jadi dia nggak tinggal sama kita. Kalau modelnya seperti itu dan orang tuanya muslim, ya, maka anak tersebut berarti masih menjadi. Jadi berarti bukan anak angkat yang tinggal sama kita kan? Oh, dua ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau model anak angkat itu adalah seperti orbit ya, orang tua asuh yang kita mengcover semua kebutuhan anak tersebut, tapi anak tersebut masih tinggal sama orang tuanya, maka dengan demikian orang tuanya yang masih berkewajiban, terutama tentang zakat fitrahnya. Kalau memang anak tersebut dalam pengadilan dan kemudian menjadi di bawah daripada pengasuhan kita, artinya tinggal bersama kita, itu kepada kitanya. Wallahualam. Jadi kitanya yang ngebayarin zakat dari mereka, sama seperti orang tua kita yang bayarin anak kita. Kalau orang tua misalkan tinggal bersama kita dan mereka sudah dalam keadaan yang sudah tidak mampu lagi. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, pertanyaan yang lainnya Pak, ada satu lagi. Oh iya, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, menarik sekali bahwa Bapak Ibu yang tinggal di sini dan kemudian membeli properti itu sampai cukup lama ya waktunya, belum mobil dan lain sebagainya. Maka secara akuntansi zakatnya, cara ngitung zakatnya adalah pada saat kita akan mengeluarkan zakat, berarti katakanlah Ramadan, waktu kita mengeluarkan zakat, dia dikurangi dari kewajiban kita. Termasuk kewajiban kita itu adalah hutang. Cuma hutang yang dimaksud adalah hutang jatuh tempo, bukan hutang total kita. Jadi kita mengeluarkan zakat katakanlah bulan Juli, itu kan bulan Ramadan. Hutang jatuh tempo di bulan Juli itu apa saja? Rumah, kendaraan, maka dikurangi dari itu. Bukan total dari hutang kita. Misalkan kita ngambil rumah untuk yang 30 tahun, baru bayar 10 tahun, wah ini sisanya masih 200.000 lagi, bukan. Tapi hutang jatuh tempo. Bisa dipahami ya? Jadi hutang jatuh tempo, dengan demikian bahwa setelah dikurangi hutang jatuh tempo, maka harta itu yang kemudian kena zakat. Jadi harta kita ada berapa Pak? Kewajiban kita ada berapa? Dikurangi, itulah yang kemudian kena dengan zakat. Wallahu a'lam. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat kita, maka kemudian harta kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi suci, harta kita menjadi berkah, dan tadi kita katakan di awal ya, dia akan menjadi keharmonisan dalam hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Demikian saya kembalikan ke Pak Farhad.
Terima